Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Kami dari kelompok kelompok 15 izin mempresentasikan tentang pengaruh tingkat kemiskinan terhadap angka partisipasi sekolah usia 7 sampai dengan 12 tahun di Jawa Barat. Ini adalah kelompok kami, terdapat Nabil Malik Al-Hafid, Muhammad Rafil Safni, saya sendiri, Kana Sabila Zahra, dan juga Rifanta Marsha Azani. Baik, latar belakang kami yaitu persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk di Indonesia relatif mengalami penurunan. Menurun namun tidak signifikan setiap tahunnya, kecuali untuk tahun 2020 dan 2021 yang mengalami peningkatan. Ini disebabkan oleh tiga faktor, yaitu tingkat inflasi yang dapat dijaga dengan stabil, peningkatan upah buruan, serta integrasi program-program penanggulangan kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan diperlukan kondisi kecukupan yang merupakan nilai inti dari pembangunan, dan salah satu indikator dari pembangunan adalah pendidikan. Dalam metode ini kami terdapat memiliki 4 metode, yaitu yang pertama metode pengumpulan data, kedua pemrosesan data, ketiga analisis statistik, dan keempat yaitu visualisasi data. Kemudian pengumpulan data yang kami lakukan adalah dengan mencari di Badan Pusat Statistik Indonesia. Yang pertama ada data penduduk miskin, kemudian ada data anak sekolah usia 7 sampai 8 tahun, dan yang terakhir ada pemrosesan data. Kemudian analisis statistik. Di sini ada analisis deskriptif, di mana summary dari sekolah minimum 98,78, kuartil Kecil pertama banget. 99. Suaranya kecil banget. Gak kedengeran. Kedengeran nggak? Coba kedengar nggak? Nah, udah nih. Ini udah. Udah. Mm-mm. Kemudian analisis statistik. Di sini ada analisis deskriptif, di mana summary dari sekolah minimum 98,78. Kemudian kuartil pertama 99,31, median dan mean dengan nilai yang sama 99,43, kuartil ketiga 99,63 dan maksimum 99,85. Untuk summary dari kemiskinan minimum 2.580, kuartil pertama 7.195, median 8.950, kemudian mean 8.970, kuartil ketiga 11.165 dan maksimum 13.130. Kemudian analisis korelasi. Korelasi dari data frame 1:2, di mana partisipasi sekolah dengan partisipasi sekolah sama dengan korelasi persentase penduduk miskin dengan persentase penduduk miskin dengan nilai 1. Kemudian partisipasi sekolah dengan persentase penduduk miskin sama dengan korelasi dari persentase penduduk miskin dan partisipasi sekolah dengan nilai 0,1169486. Dan di sini ada visualisasi data. Pada grafik ini kita dapat melihat bahwa kota termiskin yaitu Indramayu, Tasikmalaya, dan Kuningan. Dan kota termiskin terendah yaitu Depok. Dan di angka partisipasi sekolah, pada grafik ini kita dapat melihat bahwa tingkat partisipasi sekolah cenderung sangat tinggi di seluruh provinsi Jawa Barat. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang sangat halus antara wilayah-wilayah tersebut. Contohnya, kota Sukabumi, tingkat partisipasi mencapai 98,78%, sedangkan kota Tasikmalaya mencapai 99,53%. Kecil dalam presentasi visual, namun di balik angka-angka ini terdapat gambaran penting tentang komitmen terhadap pendidikan masing-masing daerah.
Dan mari kita buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, apa yang menyebabkan penurunan persentase penduduk miskin di Indonesia setiap tahunnya menurut kelompok kalian? Izin menjawab. Apa yang menyebabkan penurunan persentase penduduk miskin di Indonesia setiap tahunnya? Nah, itu terjadinya penurunan persentase penduduk miskin di Indonesia setiap tahunnya disebabkan oleh tingkat inflasi yang stabil, peningkatan upah buruh tani, dan program-program penanggulangan kemiskinan, seperti program Keluarga Harapan atau PKH, dan reformasi subsidi pangan. Apa itu sudah cukup? Baik, jawabannya cukup. Selanjutnya, siapa Izin yang bertanya, Oke, silakan. pertanyaannya, bisakah dijelaskan apa tujuan dari penelitian ini? Dijawab untuk tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan data tentang tingkat kemiskinan dan angka partisipasi sekolah di Jawa Barat. Nah, juga untuk mengeksplorasi faktor yang mempengaruhi angka partisipasi sekolah dan menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap angka partisipasi sekolah di wilayah tersebut. Seperti itu. Apakah sudah cukup jawaban dari kami? Nah, terima kasih. Selanjutnya, siapa yang bertanya lagi? Baik, izin bertanya, apa itu analisis deskriptif dan bagaimana digunakan dalam penelitian ini? Jadi, penelitian dari kami itu statistik yang mendeskripsikan atau menggambarkan data tanpa membuat generalisasi. Dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang tingkat kemiskinan dan partisipasi sekolah di Jawa Barat. Mungkin itu jawaban dari kami. Apakah sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.